Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah periode Mekah. Di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memulai perjalanan menyebarkan agama Islam di Mekah. Tujuannya tentu kita bisa memiliki kompetensi dasar yang akan diajarkan pada bab ini adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi gimana sih cara Nabi itu merubah kondisi masyarakat Mekah yang dulunya itu menyembah berhala, kemudian dikenal dengan masyarakat yang jahiliyah, yang penuh dengan penyimpangan, kebodohan, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Bisa ngejelasin tokoh-tokohnya, kemudian alurnya, hikmahnya dan seterusnya. Tiga, meneladani keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena Nabi adalah sosok yang wajib kita jadikan panutan, teladan, idola dalam hidup sehari-hari. Kita belajar perilaku dan akhlak dari beliau. Oke teman-teman, posisi Mekah ini coba diperhatikan di peta ini ya. Posisi Mekah itu di sini nih ya. Mekah ada bandaranya yang dekat dengan laut Jeddah ya. Jadi Mekah, Madinah. Ini peta ini daerah-daerah yang tandus ya, padang pasir, padang tandus, sedikit sekali pepohonan ya. Kalau kalian pernah mengunjungi tanah suci, tentu sepanjang jalan tol dari Madinah menuju Mekah itu kan, atau Mekah menuju Madinah itu kan bukit-bukit yang tandus ya, batu-batu ya, nggak ada pepohonan kayak di Indonesia. Di Indonesia kalau kita ke Bogor kan hijau semua, enak lihat. Di sana ya batu, panas, haredang, panas ya. Terus apalagi Mekah ini Madinah. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Kalau nanti ada pertanyaan, apa nama Madinah sebelum Islam? Namanya adalah Yasrib. Kenapa disebut Madinah? Madinah itu artinya kota. Mekah itu artinya Bakkah. Awalnya namanya Bakkah. Dari Mekah ke Madinah. Ini awal Nabi ini di sini. Sehingga Mekah dan Madinah, ya, Mekah itu dalam istilah penyebutan disebut Mekkatul Mukarramah, Mekah yang mulia. Sedangkan Madinah disebut apa? Ada yang tahu istilahnya? Hah? Ada yang tahu nggak? Madinatul Munawwarah. Ya. Kota yang bercahaya atau kota yang bersinar. Nah, nanti indikatornya apa? Bisa menjelaskan perkembangan agama Islam, menjelaskan sistem dan strategi, meneladani akhlak, menerapkan. Yang penting 4, menerapkan perilaku terpuji Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasannya adalah latar belakang dari kelahiran sampai kenabian, dari kenabian sampai hijrah. Nanti hijrah ke sana itu akan dibahas di dakwah Madinah. Ini kalau nyampe waktunya ya kita bahas. Lanjut, berikutnya kita akan sampaikan tentang latar belakangnya. Kenapa dipilih Jazirah Arab sebagai pusat dakwah Nabi? Kenapa nggak Indonesia aja? Indonesia kan daerahnya subur, ya, terletak di garis khatulistiwa, ya, iklimnya juga nyaman, ya, ada musim hujan, ada musim kemarau, 2 musim doang. Kalau di sana di Jazirah Arab kan ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim hujan. Setahun ada 4 musim ya. Kalau di Indonesia 6 bulan ya. Panas dan hujan. Hubungan risalah Nabi Muhammad dan risalah para nabi sebelumnya. Oke teman-teman, perhatikan. Rahasia dipilihnya
Jazirah Arab sebagai kelahiran Nabi. Ini sumbernya adalah kitab Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti. Apa itu? Yang pertama, Jazirah Arab berada di pusat dunia. Artinya pusat itu ya bisa memudahkan pergerakan mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ketika berada di pusat dan itu jadi pusat perhatian, maka ya semakin tersebar ya. Semakin tersebar. Salah satu contohnya misalnya Jakarta. Jakarta kan bisa jadi di ibu kota Indonesia ya. Orang ke Jakarta ya, relatif memang kota yang paling besar ya di Indonesia, sehingga menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis. Nah, Jazirah Arab pada saat itu juga menjadi pusat pergerakan ya di dunia, karena posisinya di tengah itu secara umum akan memudahkan bangsa-bangsa manapun untuk berkunjung ke sana. Ini contoh bagaimana Jazirah Arab berada di pusat dunia tuh. Di sini nih, Mekah, Medina, Arabia, Oman, Hadramaut, Yemen, Yerusalem. Ini di sini nih. Kalau kalian lihat, ini relatif di tengah kan, nggak terlalu kutub utara atau kutub selatan atau Chinese atau ke Afrika sini enggak. Indonesia di sini. Depok nih ujung kecil nggak kelihatan nih, Depok, Java, Sumatera, Malaka tuh Malaysia, Makassar, Mindanao, Filipina, South China Sea, ini Laut Cina Selatan yang lagi bersih tegang di sini, lagi pertentangan mulu. Campa, Beijing, Spain, Spanyol, Maroko, Tunisia, Maghrib, Egypt, Mesir ya. Mesir, negaranya Firaun, Nabi Musa di sini, Mesir. Terus Iran, Afghanistan, Yerusalem. Ini Palestina nih. Nah, ini kan berada di sini ya, di tengah. Jadi hikmahnya Jazirah Arab berada di tengah itu, pusat dunia, sebenarnya pergerakannya akan kemana-mana. Kalau Islam di sini, maka akan mudah nyebar kemana-mana kan. Ibarat sinyal 5G, 4G atau 5G kan. Kalau dia dipancarkan di tempat yang strategis, kan tempat strategis, dia akan memancarnya cepat mana-mana. Ya. Bayangin kalau misalnya di sini di ujung ya, di kutub, repot, orang jarang ke kutub kan, jarang ke kutub. Kak, Yuk, mau nanya. tanyalah. Arab itu kan negaranya kecil, tapi bagaimana caranya ya bisa mengurus sebegitu besarnya Muslim gitu yang ada yang umroh atau haji gitu yang banyak banget pastinya berjuta-juta orang. Oh, itu kan sistemnya udah ada, Merizio. Yang orang yang jamaah haji dan gini ya, jamaah haji itu paling banter berapa? Nggak nyampe 100.000, 200 ribuan lah mungkin ya. Ya tentu kapasitas itu kan udah Ya diukur. 200.000 sih ya, tapi kan itu cuma satu negara, sisanya pasti bakal banyak banget lah yang bakal Iya ikutan. total, enggak total jamaah haji, coba cari total jamaah haji. Saya cari dulu ya. Total jamaah haji itu berapa sih? Total tahun lalu aja kan tahun ini kan nggak bisa. Total jamaah haji 2019. Sebentar Itu ya. 2 jutaan lah. 2 juta orang. 2 juta orang ya. Itu 2019. Kalau 2020 1000 haji.
ribu karena kan corona ya. Jadi maksud saya gini, Marijo tadi nanya gimana sih Arab mengatur jemaah haji yang banyak ya, karena sistemnya itu sudah terbangun, karena memang pelaksanaan jemaah haji kan dari dulu-dulu udah terus terus diperbaiki, terus diperbarui, kayak perluasan Masjidil Haram ya. Sekarang kan udah tahap berapa itu, udah luas sekarang. Kayak dulu kan pernah terjadi tragedi tahun berapa ya, 1986, sekitar saya SD itu ada tragedi Mina, namanya terowongan Mina ya, kalau kamu ngelewatin itu kan orang jemaah haji desak-desakan karena dulu terowongan yang buat lempar jumroh itu kan cuma satu jalur, jadi keluar sama masuk bareng, ya udah tabrak-tabrakan situ banyak mati. Nah sekarang dibikin dua jalur, kalau pergi-pergi, kalau pulang-pulang gitu. Jadi semakin dilengkapi dan disempurnakan. Nah, kalau pertanyaannya gimana ya bisa ngatur 2 juta orang? Ya bisa, kan sistemnya udah kebangun, manajemennya udah terbangun dan terus diperbaiki. Gitu, Marizio ya. Kayak contoh misalnya eh, apa? Kan sebelum pelaksanaan itu kan pasti pemerintah Saudi itu akan mengundang negara-negara yang mengirimkan jamaah hajinya. Itu Marizio, diundang dari Indonesia kan ada Menteri Agama atau pembimbing haji di sana. Nih posisi negara kamu nanti maktabnya atau tempat base camp jamaahnya nih nomor sekian sampai sekian gitu. Malaysia nomor sekian sampai sekian gitu Marizio ya. Jadi nggak tabrakan, diatur nih hotelnya ini, cateringnya ini, gitu ya, paham? Paham. Oke, jadi yang membuat kamu bingung apa tadi? Pen, ini penduduk dari enggak sih, orang-orang dari yang haji sama umroh itu kan jadinya makin padat lagi kan Arab, itu doang. Ya kan Bagaimana caranya Arab bisa mengurusi itu? nggak bisa. Sekarang kan gini, umroh kan paling banter 9 hari, ya kan? Orang cuma 9 hari pulang balik. Dan kapasitas hotel, kapasitas penginapan itu udah diukur, udah diatur. Jadi nggak ada yang desek-desekan. Kemudian kapasitas jamaah haji juga dibatasi segitu. Contoh aja, contoh misalnya kalau kapasitas yang sholat di Masjidil Haram juga dibatasi kan? Contoh misalnya kalau kamu pernah umroh ke sana, Marizio? Marizio, woi, Marizionya nggak deh. Paham, Pernah, pernah paham, umroh, paham, paham. pernah umroh. Ya, kalau umroh ke sana kan yang sholat di Masjidil Haram, Nah, alhamdulillah. ya Tahun lalu. kalau Ramadan itu kan dibatasin. Kalau udah di dalam penuh, pasti nggak boleh masuk ke dalam. Pak di luar, di ini di pelataran kan. Itu juga Saya pengaturan. lihat di Masjidil Haram itu tuh layar luarnya juga luas kok. Iya, itu maksudnya. Setidaknya mungkin menurut saya tuh 100.000 orang kali muat di Iya, luar. betul. Jadi intinya sholat aja diatur. Jadi jangan semua masuk ke masjid. Jadi di pelataran bisa. Itu maksudnya manajemen itu bisa lihat manajemen orang ya. Oke, bisa dipahamin, Mario, Marizio. Paham, Bisa dilanjut ya. paham, bisa. Baik, terima kasih. Saya senang kalau ada yang nanya nih, jadi ngikutin. Kalau saya ngomong doang kayak dalang, ngomong sendiri, kagak ada yang nyaut gitu ya. Lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja Pak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Pusat dunia tadi. Lanjut. Apa hubungan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah sebelumnya? Ada dua. Ya kemarin di bab satu kan diterangin ada akidah, ada syariat. Muhammad Akbar, tolong dibaca Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Baca Bar. Hubungan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah sebelumnya. Akidah keyakinan. Dakwah Nabi-Nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad berjalan atas dasar akidah.
syariat, ajaran Nabi Muhammad adalah menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu. Dengan kata lain, ajaran baru menghapus ajaran yang lama. Oke, jadi ini. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah sebelumnya, ada dua. Ada akidah, ada syariat. Ya. Akidah itu keyakinan, ya, kalau syariat itu ya ajaran ininya, hukum-hukumnya. Ya, ini udah dijelasin kemarin. Sejak kelahiran hingga kenabian. Kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin, ya, 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. 50 hari setelah peristiwa penyerangan Ka'bah dalam kondisi yatim. Coba siapa yang tahu peristiwa penyerangan Ka'bah lalu turun surat apa? Al-Falaq, yang nyerang Ka'bah itu Abraha. Surat apa yang turun? Al-Falaq. Al-Falaq. Apa? Al-Fil. Al-Fil. Iya, Al-Fil. Oke, ada yang bisa bercerita? Apa sih latar belakangnya sampai Ka'bah diserang? Ngapain nyerang-nyerang Ka'bah? Ayo, biar inilah, biar. Saya tahu. Siapa yang tahu? Silakan Zami. Tapi kalau salah ya benerin ya, Pak. Woi, slow aja. Yang penting punya pendapat. Lupa ingat. Jadi ada raja namanya Abraha. Dia tuh nyuruh penduduknya atau pengikutnya gitu suruh sembah dia. Jadi nggak boleh. Pokoknya sembahnya ke arah dia. Terus dia dapat laporan kalau orang-orang Mekah itu dia salatnya menghadap Mekah bukan ke dia. Terus dia kesel. Terus ya udah dia serang. Terus orang Mekah ada yang lapor ke Nabi Muhammad. Terus didoain. Habis itu pas mau diserang kan Raja Abraha tuh pakai gajah-gajah gitu. Orang-orang udah pada takut. Terus tiba-tiba ada burung ababil bawa batu kalau nggak salah dari neraka. Terus dilemparin ke gajah-gajahnya. Terus gajahnya tuh mati kayak daun dimakanin ulet gitu. Itu sih, Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Zami, thank you. Baik, itu secara umum. Ada yang punya kisah lagi? Mungkin, Pak, saya rada berbeda, Pak. Silakan. Silakan. Ayo. Ada yang mau menyempurnakan? Tadi udah bagus ceritanya, udah lengkap. Ada yang mau, Pak, saya mau nambahin. Nah, gitu. Ergi, tambahin, Gi. Mau nambahin nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Tapi dengar tadi Zami ngomong. Dengar. Oke, baik. Jadi singkatnya begini. Benar tadi yang disampaikan Zami. Raja Abraha itu, kalau kita lihat sebentar, petanya dia berada di Yaman ya. Yaman itu bentar. Yaman. Nah ini dia. Yaman. Mana tadi? Teng nih. Yaman itu di sini. Yaman. Ini di sini ya. Jadi Raja Abraha itu dari Yaman, Hadramaut. Ini negaranya para Habib. Sekarang yang dicondet banyak. Atau yang punya gelar Habib. Kelas ini ada yang keturunan Habib nggak? Ini ada yang keturunan Habib gitu? Ada? Nggak ada. Nah, dari Yaman, dari San'a. Nah, Raja Abraha itu dia punya istana. Istana di sini dia kasih nama Qulais. 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 Ya. Qulais ini sebuah istana yang megah, yang mewah.
Karena istana ini akan dia pergunakan sebagai pengganti Ka'bah. Karena Abraha ingin agar Yaman ini menjadi pusat keramaian dunia pada saat itu, agar orang-orang banyak berkunjung ke Yaman, bukan ke Mekah lagi. Yang dibikinlah istana yang megah mengalahkan Ka'bah, ya. Mewah banget. Nah, lalu apa yang terjadi setelah selesai ini istana, ya, rasa tamaknya kemudian muncul kembali. Apa? Ternyata setelah istananya terbangun, megah, tetap aja orang-orang nggak mau ke Yaman. Tetap aja orang-orang mau menunaikan haji itu ke Mekah. Karena ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sebelum diutus itu haji udah ada. Cuman pola ibadahnya disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad. Nah, marah dia kan. Lalu dia menyiapkan pasukan bergajah untuk menyerbu kota Mekah. Nah, singkat cerita, dia kumpulkan pasukan dengan membawa gajah itu. Harapannya gajah itu kan bisa merusak bangunan-bangunan, ya, didorong dengan kekuatan tubuhnya yang tinggi besar. Nah, melakukanlah dia perjalanan. Kan lumayan panjang nih, Yaman ke Mekah nih panjang, nih bisa 2000 kilometeran nih, kurang lebih ya, 1000 atau 2000 kilometer nih, jarak sekitar Jakarta Sulawesi lah, ya, lumayan jauh. Lalu masuklah dia ke kota Mekah. Sampai ke pinggiran kota Mekah, dia melihat banyak sekali unta yang digembalakan. Ada sekitar 100 unta. Nah, 100 unta itu miliknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Yang tahu Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi unta itu dirampas sama pasukannya ini, pokoknya dikuasain lah. Lalu sampai di situ, itu kedengeran oleh Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib mengirim utusan, ya, begitu juga Abraha. Utusannya apa? Lalu terjadilah kesepakatan untuk bertemu. Nah, bertemulah antara Abdul Muthalib dan Raja Abraha tadi. Hasil dari pertemuan itu apa? Abdul Muthalib meminta 100 ekor onta yang punyanya yang sedang digembalakan, yang dirampas. Terus Abraha bilang, oke, aku balikin nih 100 ekor ontamu. Dengan syarat aku boleh ngancurin Ka'bah. Itu kata Abraha. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Saya yang punya onta itu, karena saya menggembalakan onta itu. 100 ekor onta kan mahal, ya. Satu onta bisa kayak harga sapi yang paling gede. Sapi yang paling gede itu sekitar 50 jutaan lah. Kalau 100 ekor ya berapa tuh? 100 kali 50 juta berapa? 5 miliar, Pak. 5 miliar. Iya, lumayan banyak lah. Bisa dapat, ya banyak lah, ya. Terus apa yang terjadi? Abdul Muthalib bilang gitu, saya yang punya onta itu, ya, saya akan ngambil, karena onta itu milik saya yang ngurus, saya yang menternak. Terus apa kata Abdul Muthalib selanjutnya? Kalau urusan Ka'bah itu bukan punya saya. Ka'bah itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau dihancurin, ya saya, orang bukan punya saya, ya nanti yang jaga yang punya. Siapa yang punya? Allah. Oke, deal. Ya, diambillah
100 ekor onta itu, dan Abdul Muthalib membawa onta-onta itu untuk menyingkir dan mengabarkan kepada penduduk Mekah untuk menghindar ya kemungkinan serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh Abraha. Pas hari hanya itu sudah penduduk Mekah sudah menyingkir, menghindar, mencari aman. Nah, tibalah Abraha bersama pasukan bergajah itu masuk ke wilayah Mekah, masuk ke wilayah Masjidil Haram situ. Pas mau menghancurkan Ka'bah itu tiba-tiba tadi seperti dikatakan oleh Zami muncul segerombolan burung ababil. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung ya. Ababil itu kalau dalam sejarah ababil itu dalam bahasa Arab artinya sekelompok atau gerombolan. Kamu pernah lihat nggak gerombolan burung yang ada di angkasa? Itu ababil namanya. Ababil jama'atan ya, kumpulan. Nah, kalau kita baca di tafsirnya surat Al-Fil itu ternyata burung ababil ya, atau burung yang bergerombol itu besarnya seperti burung merpati. Oh, burung merpati gedenya segitu. Kemudian kerikil yang dibawa itu kerikil-kerikil kecil, sebiji-biji jagung. Kecil-kecil. Nah, jumlahnya banyak, lalu menghujani tentara bergajah itu. Satu persatu, ribuan burungnya dihujani oleh kerikil-kerikil itu yang oleh burung tiba-tiba datang. Nah, apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Nah, bagaimana ceritanya Abraha sendiri? Abraha sendiri nggak langsung mati di situ. Jadi Abraha itu bisa pulang lagi ke Yaman. Nah, cuman di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai ke Yaman, jadi efek dahsyatnya burung ababil yang melemparkan kerikil itu, jadi tubuhnya Abraha itu satu persatu lepas. Nih ngeri ya. Tangannya lepas, kakinya lepas, sampai di wilayah masuk ke kota Yaman dia mati. Ya, dia mati. Nah, di sini bisa jadi ada hikmahnya kenapa Allah nggak langsung matiin aja tuh si Abraha. Ini kayak kisahnya si Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu jenazahnya bisa awet sampai sekarang ya? Kalau kamu ke Mesir, di Museum Mesir ada Fir'aun. Biar orang tahu nih loh, nih orang yang membangkang perintah Allah yang paling sombong nih kayak gini ntar jadinya. Nah, Abraha juga seperti itu. Ini orang yang mau ngancurin Ka'bah, mau ngancurin rumah Allah ya begini. Seperti itu ya. Oke, itu kisahnya. Kita lihat ini aja dah.